Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khairul anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daiman bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal muhadirun, ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa huwal qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ayyuhal hadirun, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi tidak lupa khatib berkewajiban untuk lagi dan lagi mengingatkan dan menyampaikan wasiat agar hendaknya kita semua meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap soal yang dihadapinya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Shadaqallahul azim. Hadirin, wasiat takwa ini adalah salah satu rukun di dalam khutbah Jumat. Yang kita ulang-ulang setiap Jumat, kita mendengar kalimat yang sama. Dan kita tidak boleh bosan mendengar kalimat ini. Dan agama kita sesungguhnya, hadirin sekalian, dibangun di atas rutinitas, di atas mudawamah, di atas pembiasaan yang terus menerus kita lakukan. Sholat kita lakukan secara rutin, 5 kali dalam 5 waktu kita sholat minimum kita lakukan. Kita membiasakan juga sholat nawafil yang akan menjadi ringan andai kata kita biasakan. Begitu juga dengan wirid dan zikir yang kita lakukan sesudah sholat. Awal-awal mungkin kita tidak bisa membaca panjang-panjang, tapi dengan kita terbiasa terus-menerus, kita akhirnya bisa melakukan wirid secara mudawamah, lebih panjang, lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi hadirin sekalian, nasihat takwa yang diucap berulang-ulang ini bukan tanpa maksud. Allah ingin menanamkan di dalam hati kita secara benar nasihat takwa itu. Tetapi apakah kita semua dari hari demi hari mencoba untuk memahami makna wasiat takwa ini? Hadirin, ada cara yang paling mudah untuk memahami apa itu takwa dan bagaimana kita mempraktekkan takwa itu di dalam perbuatan kita sehari-hari.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa takwa itu seperti kita memakai sebuah jubah yang bagus, yang sangat kita sayang, lalu kita lewat di sebuah jalan yang penuh onak dan duri. Dan bayangkanlah bagaimana berhati-hatinya kita menjaga agar jubah kita itu jangan sampai kotor dan terkoyak oleh onak dan duri sepanjang perjalanan kita. Kalau kita ibaratkan perjalanan kita adalah perjalanan hidup dan jubah kita itu adalah iman kita, diri kita sendiri, maka itulah perbuatan yang kita lakukan dalam menjaga diri kita itu, itulah yang disebut sebetulnya takwa itu. Jadi kita menjaga betul dari waktu ke waktu, tidak perlu ambisius. Kenapa agama kita itu begitu sederhananya kita diajarkan hal-hal ini. Kita diminta sholat sehari 5 kali, agar kita tidak berpikir gak usah jauh-jauh ke depan. Kita cukup menjaga diri kita dari segala onak dan duri kehidupan itu dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Itu kan gak panjang. Dari sholat zuhur jam 12 ke sholat asar jam 3 jam. Bahkan di tengah-tengah itu kita bisa batasi, sejam kemudian saya akan menjaga agar perbuatan-perbuatan saya tidak terkoyak oleh onak dan duri maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 1 jam kita jalani hidup selamat, 1 jam lagi kita jalani hidup selamat, sampai ketemu waktu sholat berikutnya. Kita di situ repentance kepada Allah, meminta ampunan kali-kali ada perbuatan kita yang salah sepanjang kita melakukannya di beberapa jam terakhir itu. Begitu sederhana. Nanti ketemu waktu sholat berikutnya lagi, kita lakukan itu lagi. Begitu dari waktu ke waktu. Hadirin sekalian, kita jangan berpikir bahwa itu akan melelahkan. Karena Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, tentu menyadari bahwa kita tiba-tiba saja merasa bahwa waktu yang kita lalui telah begitu panjang, sementara kita merasa baru peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu baru kemarin sore. Saya rasanya kalau kumpul sama teman SMA gitu masih rasa baru berpisah beberapa tahun. Tapi rupanya sudah lewat dari 40 tahun kita berpisah. Jadi dari waktu ke waktu kita menjaga ibadah kita itu nggak kerasa kok. Jangan merasa bahwa itu berat dan panjang. Justru Allah menciptakan atau mengajarkan kepada kita rutinitas itu agar kita tidak berat sesungguhnya, agar berbuat baik itu menjadi ringan. Nah, hadirin sekalian, takwa yang begini sederhana ini, yang sebetulnya kalau kita maknai seperti tadi contoh yang dikatakan oleh Sayyidina Umar itu begitu sederhana, dan takwa itu tidak macam-macam. Umat Islam itu, kita semua kaum muslimin hanya disuruh menjaga takwa kita dan selamat kita insyaallah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tetapi kata yang begitu sederhana itu bagi sebagian orang begitu menakutkan. Begitu menakutkan, seperti menakutkannya kata jihad. Nah, kalau kata jihad udah berhasil lah dimanipulasi, distigmatisasi menjadi begitu negatif sehingga orang begitu takut dengan kata jihad, terutama di kalangan negara-negara, di manusia, masyarakat di luar negara-negara muslim. Nah, kata takwa pun diusahakan begitu ternyata. Dari mana kita tahu itu? Dulu ketika, belum lama ya ini saya katakan dulu, ini belum lama. Ketika rancangan undang-undang pendidikan nasional itu sedang dibahas di DPR, berapa banyak kita menyaksikan pada waktu itu kelompok-kelompok masyarakat yang menentang satu pasal yang menyebut bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
kata-kata itu begitu menakutkan buat mereka, sampai yang demo lah, yang mengadu ke DPR, yang melobi ke pemerintah dan sebagainya. Semua langkah dilakukan untuk mencegah jangan sampai kata-kata tujuan pendidikan itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai masuk ke dalam rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR waktu itu. Bersyukur bahwa menteri kita waktu itu sangat tegas, kuat, didukung oleh DPR yang akhirnya membuat tetap pasal itu ada. Yang kita sayangkan adalah di antara orang-orang yang begitu takut kepada adanya bunyi pasal ketakwaan itu adalah saudara-saudara kita dari umat beragama yang lain, bukannya orang-orang yang semata-mata kelompok ateis atau sekuler atau apapun itu. Ini buat saya sesungguhnya menjadi tanda tanya besar. Apa yang paling ditakutkan dari kata itu, sehingga mestinya mereka yang dari kalangan beragama sama-sama dengan kita memperjuangkan kalimat itu untuk ada di dalam rancangan undang-undang. Tapi ternyata enggak, hanya umat Islam yang berjuang sendirian waktu itu memperjuangkan kata-kata itu agar masuk ke dalam rancangan undang-undang pendidikan. Dan alhamdulillah masuk. Tetapi apakah kemudian kata takwa itu atau tujuan pendidikan itu betul-betul diimplementasikan di dalam kurikulum pendidikan kita? Itu sebuah tanda tanya besar. Kalau kita lihat bahwa pendidikan itu dari prasekolah, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Saya coba lihat yang di bagian pendidikan tinggi saja nih, di mana saya adalah juga dosen di dalamnya. Di tahun 2013 saya bersama rekan-rekan menyusun kurikulum baru yang waktu itu kurikulum 2013, Kurtilas disebut, menyusun kurikulum baru, dan setiap mata kuliah disusun ulang waktu itu. Dan ketika kita sedang workshop penyusun itu, saya mempertanyakan di mana ini kita menempatkan tujuan pendidikan nasional itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ke dalam kurikulum kita. Coba Bapak Ibu sekalian yang kebetulan dosen atau mahasiswa, lihat kurikulum masing-masing. Di mata kuliah mana, di di fakultas mana gitu, tujuan pendidikan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu betul-betul diimplementasikan di dalam kurikulum kita. Saya di Fakultas Hukum, karena saya dosen di sana, saya tidak menemukan itu sama sekali di dalam kurikulum manapun. Dan ketika saya komplain, tidak ada satu orang pun yang bisa membantah, tapi tidak ada satu orang pun yang melayani komplain saya. Jadi akhirnya ya seperti terbang terbawa angin begitu saja. Dan menariknya lagi, ketika kita sekarang menyoroti pendidikan secara keseluruhan, menteri kita yang baru ini, Kementerian Pendidikan Nasional kita itu mencanangkan kurikulum yang baru, namanya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu ditandai dengan adanya suatu profil lulusan, profil pelajar Pancasila namanya. Profil pelajar Pancasila itu, kalau kita Bapak-Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian mengikuti sejak awal bagaimana proses penyusunan itu dari awal, hadirin sekalian akan menyaksikan bahwa pada awalnya tidak ada kata bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu di dalam ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Nggak ada. Jadi lalu timbul protes. Yang ada cuman waktu itu kata-kata berakhlak mulia. Ketika protes itu datang pada masa-masa awal, jawaban dari kementerian adalah bahwa ketakwaan itu sudah terinclude di dalam, sudah masuk di dalam pengertian berakhlak mulia itu. Begitu. Tentu saja argumennya tidak bisa diterima, tidak logis dan tidak bisa diterima.
Maka kemudian akhirnya tuntutan, komplain dan sebagainya yang datang dari masyarakat begitu kuat dan keras, yang akhirnya masuk itu kata tujuan pelajar Pancasila adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam satu nafas, dalam satu ciri di antara banyak ciri. Di antara ciri yang paling mengkhawatirkan saya adalah kebinekaan global yang bisa ditafsirkan macam-macam di situ, termasuk misalnya toleransi terhadap LGBT sebetulnya, misalnya begitu. Nauzubillah min dzalik. Tapi saya tidak mau ke sana dulu. Saya mau mengajak hadirin sekalian melihat setelah itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Lalu di mana kita melihat di dalam kurikulum dari pendidikan dasar sampai menengah itu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa masuk itu. Kalau kita mau jujur, hanya pada pendidikan agama kira-kira, kalau memang pendidikan agamanya diisi dengan itu. Dan itu pun hanya 2 jam dalam sepekan. Itu sebabnya kenapa orang-orang tua merasa bahwa kalau memang ini pendidikan di sekolah-sekolah negeri itu sudah memadai untuk mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya orang tua nggak perlu khawatir lagi menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam. Tapi kenapa banyak orang tua yang begitu concern, khawatir agama anaknya tidak terbina, ketakwaan anaknya tidak terbangun, maka didaftarkanlah anak-anak mereka di sekolah-sekolah Islam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi yang saya katakan di awal. Mereka harus terus-menerus mendapatkan rutinitas pembelajaran apa itu takwa dalam keseharian mereka. Karena masa keemasan mereka adalah masa di pendidikan dasar sampai menengah itu, bukan ketika di perguruan tinggi. Nah, ketika di sini mereka tidak memperoleh rutinitas mudawamah untuk mendidik mereka menjadi manusia-manusia yang bertakwa itu, maka mereka menjadi manusia yang gagal nantinya. Kalau kita lihat sampai hari ini bahwa korupsi masih begitu merajalela di negeri ini, itu bukti bahwa pendidikan ketakwaan itu gagal. Kan sederhana benar tadi. Takwa itu hati-hati banget, jangan sampai maksiat sama Allah, termasuk ngambil barang yang bukan hak. Itu kan sesuatu yang dosa besar di dalam Islam. Gitu. Nah, kalau itu bisa dijaga nih, perilaku anak kita dijaga terus-menerus gitu, dari sikap-sikap yang berlawanan dengan sikap orang yang bertakwa, maka begitu dia lulus SMA, 12 tahun pendidikan, sehari di sekolah, lebih lama dia berada bersama gurunya daripada bersama orang tuanya. Dia dapatkan pendidikan itu, pembiasaan itu telah mendarah daging, telah terinternalisasi di dalam diri mereka. Sifat-sifat, karakteristik pelajar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tertanam di dalam diri mereka. Begitu mestinya. Kalau itu tidak dilakukan di sekolah-sekolah, artinya itu kata-kata bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu hanya tempelan sekedar karena ada tuntutan dari masyarakat agar itu jangan sampai hilang, karena itu tujuan utama dari pendidikan nasional, diletakkan di pasal 1 dari Undang-Undang Pendidikan Nasional kita. Jadi Bapak Ibu sekalian hadirin, kita menyadari bahwa menyerahkan tanggung jawab ini kepada pemerintah dan wabil khusus kepada sekolah boleh jadi adalah kesalahan yang fatal dari setiap orang tua. Karena tanggung jawab sejati untuk membangun ketakwaan bagi anak-anak kita itu adalah pada orang tuanya, bukan pada guru-gurunya. Kita mengamanahkan sebagian tanggung jawab itu kepada orang tua, kepada guru di sekolah. Tapi kalau kita meletakkan anak kita pada sekolah yang salah, ya salahlah pendidikan yang diperolehnya, dan apa yang kita cita-citakan untuk membangun anak-anak yang bertakwa akan gagal pula, dan kita tidak
menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang ujungnya nanti generasi baru yang betul-betul takut sama Allah, takut maksiat, takut berbuat salah. Orang nggak perlu lagi melihat pengadilan, nggak perlu lagi melihat polisi, nggak perlu lihat penegakan hukum, karena dia melihat Allah ada di depan dia, menyaksikan dia melakukan perbuatan. Itu udah lebih dari cukup untuk membuat seseorang, setiap orang, makhluk yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, untuk menjaga dirinya untuk menjadi apa yang disebut sebagai law abiding citizen atau warga negara yang taat hukum, begitu. Kalau kita mau benar-benar tujuan kita memperbaiki negeri ini bersama-sama, nggak usah susah-susah. Dari situ kita berangkat, dari wasiat takwa yang tiap Jumat ini kita dengar tiap kali Jumat sambil setengah tidur itulah yang kita harus implementasikan di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, wabil khusus anak-anak kita, dan dalam cara kita mendidik dia dan menitipkan amanah pendidikan di sekolah-sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'anna al bala' wal waba' wal qurun والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. السلام. الله أكبر.